wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudesyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, tentunya kita akan hadir dengan tema yang terbaru hari ini dan akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat pagi dan juga semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu pasien dan juga pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mempercayakan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga diberikan kemudahan dalam segala proses pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, baik pemirsa, masih ingatkah Anda tentang berita yang sempat viral di sosial media dan diliput oleh beberapa stasiun TV yang menunjukkan seorang anak perempuan di Buleleng, Bali ini kejang-kejang dan tidak mau minum air. Anak tersebut dilaporkan dalam kondisi terinfeksi rabies setelah digigit anjing peliharaannya. Kemudian ada juga seorang anak kecil dari NTT meninggal dunia setelah digigit oleh anjingnya sendiri yang diduga terjangkit rabies juga. Nah, sebelum meninggal bahkan anak ini atau balita ini telah menerima perawatan medis dan 2 kali suntikan vaksin anti rabies. Nah, baik pemirsa, dengan banyaknya kejadian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang menjadi perhatian ini sekaligus ya dalam rangka peringatan Hari Rabies Sedunia yang nanti akan di tanggal 28 September 2023, kali ini ASI akan membahas tema tentang bahaya rabies pada anak. Nah, tentunya saya sudah ditemani oleh narasumber cantik ya dan juga tidak asing lagi bagi sahabat Risa. Siapakah beliau? Langsung saja yuk kita sapa-sapa bersama-sama, yaitu Dr. Mevita Silviana, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Mevita. Waalaikumsalam Dr. Gita. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya, Dokter ya. Walaupun dalam keadaan sedang mengandung ini, Dok ya. Insya Allah semoga lancar ya, Dokter ya. Terima kasih banyak doanya. Banyak, iya. Anak yang keberapa ini, Dok? Ketiga ya. Ketiga insya Allah ya, Dokter ya. Bismillah. Semoga pokoknya semoga dilancarkan proses lahirannya. Amin. Dan terima kasih atas semangat yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Siap, ya, tetap Dokter semangat. ya. Nah, Dokter, ini sesuai dengan tema kita hari ini tentang rabies ya, Dokter ya. Karena kita kan udah banyak banget mendengar pemberitaan di luar sana. Betul. Banyak sekali anak-anak ini yang terjangkit ya, Dokter ya. Iya. Bahkan kemarin ada yang kejang-kejang terus tiba-tiba seperti tidak mau minum air karena ternyata takut nih, Dok. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita untuk mengedukasi ya, Dokter ya. Sebenarnya rabies itu apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Dokter Mai, silakan. Siap, terima kasih kesempatannya Dr. Gita. Jadi rabies ini ialah sebuah penyakit ya yang dapat ditularkan dari hewan kepada manusia yang merupakan infeksi virus yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, itu jadi dia infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan atau liur hewan ya yang masuk kepada sesuatu luka terbuka pada manusia yang menyerang sistem saraf pusat. Kurang lebih seperti itu definisi mutlaknya. Baik, Dokter. Berarti dia berbahaya karena dia udah langsung nyerang saraf nih, Dokter ya. Sistem saraf pusat. Baik, Dokter. Nah, tentunya nih para pemirsa akan penasaran kok bisa nih, Dok, sampai sebegitu langsung terserang ke sarafnya. Kok tidak seperti kita kayak gigitan serangga biasa hanya berupa alergi atau gatal gitu, kenapa? Iya, jadi memang virus ini dia sangat berbahaya karena dia langsung menyerang sistem saraf pusat sehingga menyebabkan selangkaian gejala yang tadi ya ada ketakutan terhadap air, hidrofobi, kemudian ketakutan terhadap cahaya, fotofobi, dan juga ketakutan terhadap air, udara, aerofobi. Nah, jadi ketakutan-ketakutan ini yang muncul ya, kemudian menyebabkan pasien intake-nya tidak bisa optimal. Di samping gejala-gejala lain yang juga cukup berat ya, kejang, kelemahan otot, penurunan kesadaran, halusinasi, begitu ya. Di samping gejala-gejala infeksi yang umum kita dapatkan pada keadaan infeksi lainnya, demam, tidak mau makan, ya, nafsu makan menurun, kemudian lemas, gelisah, dan lain sebagainya. Begitu, Dokter Gita. Baik, Dokter. Tapi kalau dirunut dari penjalarannya, awal mulanya sebenarnya bagaimana sampai ke bahaya nih, Dok, sampai kematian, biar kita tuh tidak terlambat gitu, Dok?
Iya, jadi memang karena gigitan, karena virus ini itu menyerang sistem saraf, jadi memang virusnya berbeda ya dok dengan Oh, virus-virus baik. yang lain. Jadi virusnya memang menyerang sistem saraf sehingga saat terkena gigitan atau hewan yang memang terinfeksi rabies dan mengenai manusia, sudah saatnya kita langsung bertindak cepat. Jadi tidak bisa kita bersantai-santai untuk masalah rabies ini begitu. Ya, baik dokter. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini karena virus ya. Dia berbeda virusnya seperti virus-virus lainnya. Kalau Betul. kita bandingkan virus flu ya gejalanya ringan-ringan ya dokter ya, Betul. nggak sampai sistem saraf. Nah karena virus rabies ini berbahaya, ini kan anak-anak nih sering banget nih main di luar nih dok. Nah itu tanpa tahu bahwa dia mungkin terkena gigitan atau bagaimana tiba-tiba tahu datang-datang sudah kejang-kejang. Nah ini bagaimana cara orang tua biar lebih aware atau mungkin mengenali ciri-ciri awalnya itu loh dok. Iya, jadi mungkin mengapa anak-anak jadi lebih rentan karena anak-anak itu kan tidak selalu tahu apa yang terjadi pada dirinya gitu ya. Anak-anak kan tidak selalu paham bahwa ini kegigit gitu. Kadang nangis aja, cuman karena apa gitu. Kalau lukanya nggak kelihatan, orang tuanya nggak aware terhadap seluruh tubuh si anak, mungkin akan kelewatan gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua yang harus lebih memperhatikan anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak main di luar harus dalam pengawasan begitu ya. Kalau terlalu jauh, kemudian kalau bersama hewan peliharaan yang kita miliki atau yang sekitar kita miliki juga harus menjadi perhatian kita. Jadi tidak bisa kita lepaskan begitu saja pada anak-anak. Dan apabila kita langsung mengenali ada gigitan atau ada luka terbuka yang di situ terkena liur hewan yang terinfeksi virus rabies, maka kita harus waspada. Segera harus kita cuci dengan air mengalir selama 15 menit beserta sabun ya. Jadi sebelum membawa ke vaskes atau pelayanan kesehatan terdekat atau ke rumah sakit begitu. Jadi kita harus aware sebagai orang tua apa yang terjadi pada perubahan. Sebelum ada perubahan itu kita harus benar-benar sama anak ya, kita nggak boleh meleng dikit gitu, apalagi anak-anak tuh sangat aktif. Betul ya. Jangan lepas pandangan yang Jangan lepas perhatiannya ya. Baik dokter, bahkan dari liur ya dokter ya. Betul, jadi ada luka terbuka di tangan, kemudian liur yang membawa virusnya memang liur hewan yang terinfeksi virus rabies gitu. Nah, yang menjadi lebih parah kan kalau tergigit. Nah, kadang yang tidak disadari oleh orang-orang adalah apabila ada luka terbuka yang kemudian masuk liurnya itu. Nah, luka terbukanya mungkin karena main apa sebelumnya, karena dia kena pisau atau karena dia lagi main-main apa. Nah, ini luka terbuka ini harus benar-benar kita tangani sampai sembuh begitu. Baik dokter, baik dokter. Nah, kira-kira ini dok, kalau dari gejala-gejala yang tadi ini kan dari liur saja ternyata bisa terkena ya. Berarti itu yang bisa menyebabkan resiko tanpa tersadar gitu dok, terkena itu. Nah, tadi salah satu kan gejalanya ada kejang-kejang, ada takut air, ada takut udara juga ya dokternya. Nah, kira-kira kalau sudah menimbulkan gejala seperti itu, apakah udah dikatakan telat dok? Gitu, ya bahayanya tuh seberapa bahayanya? Iya, kalau sudah muncul gejala-gejala tersebut bisa dikatakan sudah mencapai sistem saraf pusat ya, otak. Baik. Jadi memang virus ini cukup berbahaya karena setelah mengenai sistem saraf pusat ini, maka kemungkinan untuk kematian sangatlah tinggi. Nah, kemungkinan kematian sangatlah tinggi. Jadi memang sebenarnya kita harus sesegera mungkin setelah melihat adanya gigitan, mengetahui adanya gigitan hewan atau ada air liur hewan yang masuk di luka yang terbuka, segera cuci dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Jadi 15 menit aja tuh nggak bisa ditawar-tawar ya. Iya, harus lama banget gitu karena kita berharap sebagian dari virus itu mati sebelum mencapai pembuluh darah dan ke otak begitu. Sehingga tadi ya biasanya sebelum muncul gejala-gejala tersebut dokter Gita sudah bisa muncul juga gejala-gejala awal dari infeksi tadi ya. Apa ini, demam ya, kemudian nafsu makan menurun ya, seperti yang kita sering temui pada penyakit infeksi anak-anak lain ya. Nah, itu kita harus sudah langsung waspada. Kemudian juga bisa disertai mual ya. Kemudian halusinasi ya, cenderung tidur, penurunan kesadaran, nah baru kelemahan otot dan bisa menjadi kejang,
juga bisa menjadi tadi ya trias ketakutan tadi, ada ketakutan terhadap udara, aerofobi, ketakutan terhadap air, hidrofobi, kemudian ketakutan terhadap cahaya ya, fotofobia gitu. Baik dokter, baik. Nah ini kalau dari serangkaian gejala dan ternyata orang tua udah aware nih dok, langsung dibawa nih ke Vaskes kesehatan. Nah biasanya kalau di Vaskes kesehatan itu kita menegakkan diagnosa rabies itu hanya dari pemeriksaan fisik dan tanda gejala saja atau mungkin ada penunjang lainnya dok? Sementara cukup dari pemeriksaan Udah fisik paling dan cukup ya tanda, dok ya, tanda udah cukup gejala. ya. Sangat Baik. jelas begitu ya. Jadi mereka nanti kemudian akan tidak mau minum ya tadi ya, tidak mau karena takut terhadap air begitu. Kemudian juga tidak mau ada cahaya ya. Kemudian juga ada angin, kita kayak kipasin atau kayak tiup gitu langsung dia ketakutan luar biasa. Kemudian gejala-gejala itu diikuti adanya luka terbuka tadi dokter Gita, baik yang tergigit oleh hewan penular rabies maupun yang masuk dari liur hewan yang tertular infeksi virus rabies tersebut. Baik dokter, berarti kalau udah datang ke Vaskes ya kita tangani kegawatan daruratannya ini ya dokter ya. Betul, Baik. jadi kita bisa pasang selang makan ya, Iya. kita harus pastikan nutrisi tetap bisa masuk, kita harus infus dan lain sebagainya ya, tindakan-tindakan kita termasuk pemberian vaksin dokter Nah, Gita. baik. Gitu ya, vaksin dan serum rabies kepada pasien atau anak yang tergigit atau terinfeksi virus rabies ini. Baik dokter, berarti setelah dibawa ke Vaskes ya masih ada ini ya dokter ya, masih ada peluang untuk kesembuhan juga ya dokter ya, Iya. kalau sudah diberikan vaksin maksudnya gitu. Iya, jadi penanganan harus sesegera mungkin. Vaksin rabies ini dokter Gita tidak bisa kita berikan secara umum ya. Baik. Nah, jadi bukan termasuk vaksin dasar yang harus kita berikan untuk anak-anak, tidak ya. Vaksin ini memang khusus diberikan hanya kepada orang-orang atau anak-anak yang terduga terinfeksi virus rabies atau pada orang-orang yang bekerja dekat dengan hewan-hewan tersebut dokter Gita ya, sebagai mungkin pawang anjing begitu ya, kemudian anjing berburu atau anjing polisi begitu ya, kemudian juga monyet ya yang di penangkaran hutan, orang-orang yang memang bekerja dekat dengan hewan tersebut, ini memang kita harus vaksin. Juga hewannya ya, hewan-hewan peliharaan kita, kalau memang Bapak Ibu semua ada yang memelihara hewan-hewan tersebut, kucing, anjing, monyet ya, maka harus senantiasa kita jaga agar tidak terinfeksi virus rabies. Baik dokter, bahkan binatang peliharaan pun ya diwajibkan atau disarankan untuk melakukan vaksin ya dokter ya. Betul. Nah, otomatis yang kita pertanyakan di sini tuh bagaimana sih dok ciri-ciri dari binatang-binatang tersebut tuh jika memang mereka tuh terkena virus rabies ini dok? Iya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, jadi hewannya terus menjadi gelisah. Gelisah, hewan Gelisah, aja. kemudian agitasi ya, cenderung menyerang, agresif, kemudian takut terhadap cahaya ya, ini dia nggak mau keluar rumah, Baik. nggak mau kena sinar matahari, kemudian nggak mau terdengar suara, nggak mau minum. Nah ini udah ciri-ciri bahwa hewan-hewan peliharaan tersebut terinfeksi virus rabies, sehingga kita harus segera menangani, harus segera tertangani dan harus hati-hati jangan sampai tergigit atau luka terbuka kita terkena liur dari hewan tersebut. Baik dokter. Nah ini tentunya ya para mam, para orang tua di sana harus lebih aware lagi karena memang binatang peliharaan ini apalagi ya sangat dekat ya misalkan sama kita ya dokter ya. Kalau yang bagi punya peliharaan sering megang, sering apa ya mungkin benar-benar harus dijaga kebersihannya seperti itu. Nah apabila tadi menemukan gejala-gejala tersebut ya memang harus langsung dibawa sajalah ke dokter hewan gitu ya. Jadi daripada nanti beresiko ya dokter ya. Betul banget. Ya walaupun ya tidak memungkiri juga mungkin binatang-binatang yang liar di luaran ya dokter ya, Iya, seperti itu. Nah betul. baik dokter, untuk pencegahannya apa nih dok? Pencegahannya tadi ya, jadi kalau memang hewan tersebut, kita memelihara hewan tersebut, maka kita harus aware terhadap hewan tersebut. Baik. Kemudian juga kalau memang di sekitar kita ada yang kita lihat, kok ini kayaknya tergejala nih, kita harus segera memberitahu pemilik ya, pemilik harus bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya, begitu ya, sehingga tidak merugikan kerugian dan menggigit orang lain begitu. Jadi
pencegahan terhadap anak-anak juga termasuk kita menjaga anak-anak kita dengan lebih menyeluruh ya. Kita tidak bisa lepas pandangan nih dari anak-anak, tetap harus terawasi. Kalaupun sedang di luar rumah harus kita jaga, harus kita awasi. Dan pulang dari bepergian harus kita pastikan tubuhnya bersih kembali, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan juga komunikasi yang baik ya antara kita dengan anak-anak. Apa saja yang habis dilakukan di luar begitu. Tadi ketemu apa, main bersama apa. Nah, itu kan menimbulkan informasi yang bisa kita terima sehingga kita bisa lebih hati-hati apabila anak-anak kita terkena virus rabies. Baik dokter. Wah, ini udah sekaligus sama pesan ini dokter ya. Udah paket lengkap sekali nih dokter Pevita menyampaikan. Baik dokter, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok selain ini? Cukup ya, mungkin kalau kita lihat masa inkubasi dari hewan ini, dari virus ini ya dokter Gita. Jadi dari tergigit sampai muncul gejala itu memang berbeda-beda dokter Gita. Baik. Jadi ada yang semakin dekat dengan kepala itu semakin cepat. Jadi bisa 2 minggu sampai beberapa bulan. Tapi kalau semakin jauh lokasi gigitan itu dari kepala maka semakin lama muncul gejala-gejala yang tadi kita sebutkan ya dokter Gita. Jadi maka semakin cepat penanganan otomatis mencegah meninggalnya pasien menjadi lebih tinggi. Baik dokter. Gitu. Karena yang lebih dekat kepala itu tadi lebih dekat sarafnya itu ya dokter ya. Betul, lebih dekat ke sistem saraf pusat. Iya. Nah itu justru ya yang harus diperhatikan ya. Bahkan jauh dekat jarak itu sangat mempengaruhi sekali ya. Sejauh apapun atau sedekat apapun ya pokoknya langsung aja ya dibawa gitu ya dokter ya. Iya. Mungkin terakhir nih dok, sebelum pesan-pesan nih dok. Biasanya kalau misalkan mudah-mudahan ya ada yang tertangani dengan baik gitu ya. Berarti yang jadi perhatian atau mungkin pesan-pesan bagi orang tua terkait kasus rabies atau mungkin perawatannya itu bagaimana dok? Silakan. Ya, jadi kalau tadi ya, kalau Bapak Ibu ada yang menyadari atau mengenali buah hatinya ada yang tergigit hewan peliharaan atau hewan apapun ya, hewan-hewan tadi yang sudah kita sebutkan, anjing, kucing, monyet, kelelawar begitu ya, hewan-hewan yang bisa menularkan virus rabies, ataupun ada luka terbuka yang sepertinya masuklah si liur hewan ini begitu karena kontak yang dekat dengan pemilik begitu, maka segeralah mencuci luka tersebut di bawah air mengalir dengan sabun selama 15 menit minimal ya. 15 menit. Jadi 15 menit itu tidak boleh berhenti begitu. Kemudian kalau ada antiseptik ya, berikan antiseptik yang ada di rumah, kemudian bawa ke vaskes atau rumah sakit atau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Begitu ya, untuk segera menerima vaksin dan juga serum anti rabies dan juga penanganan yang optimal untuk mencegah terjadinya infeksi rabies ini gitu. Jadi sebelum gejala-gejala berat muncul, sebelum gejala-gejala infeksi nampak dan juga tadi ya ada gejala-gejala khas virus rabies, hidrofobi, ketakutan terhadap air, ketakutan terhadap udara maupun cahaya muncul, sudah Bapak Ibu tangani dengan benar. Nah, itu aja sih dokter Gita. Baik, luar biasa dokter Mevita ya. Nah, para pemirsa seperti yang sudah dipesankan oleh dokter Mevita, bahwasanya memang kita harus lebih aware dengan anak-anak ya, apapun itu kenalilah tanda dan gejala dari rabies ini, dan juga harus mengenali juga tanda dan gejala terjangkitnya rabies pada hewan peliharaan atau mungkin hewan-hewan yang liar ya di sekitar rumah Anda atau di sekitar lingkungan Anda. Dengan begitu kita jadi lebih waspada ya, terutama tadi dokter Mevita menyampaikan bahwa semakin dekatnya gigitan atau mungkin terkenanya infeksi dengan kepala itu kan dekat sekali dengan sistem saraf pusat ya, dan itu akan semakin parah dan semakin lebih berbahaya. Otomatis tingkat keparahan dan tingkat kematiannya resikonya akan lebih tinggi. Oleh karenanya sebelum itu mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati ya, tetap saja. Jadi berilah vaksin pada hewan peliharaan Anda dan juga jaga kebersihan, lindungi selalu anak-anak Anda dari pandangan atau pantauan Anda.
Seperti gitu ya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Mevita. Terima kasih Dokter Mevita. Sama-sama Dokter Gita. Iya, luar biasa, sehat selalu dan terima kasih ya dokter ya sudah meluangkan waktunya ya, walaupun dengan kondisi mengandung luar biasa. Kita doakan bersama ya pemirsa ya, semoga diberikan kelancaran dalam proses persalinannya. Terima kasih banyak Dokter Gita dan juga pemirsa dimanapun berada. Iya, baik pemirsa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan nih judul-judul yang baru dan tema-tema yang baru setiap minggunya. Baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.